harus selalu menjaga kakinya, ya, menjaga kakinya dari luka. Karena kalau udah luka dia akan makin meluas, ya. Kalian dulu sering dengar kan ada orang yang diamputasi karena diabetes. Hmm, seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Akibat tingginya kadar gula di dalam darah kita, ya. Penderita, jadi saraf-sarafnya itu juga apa, menjadi lemah, ya, menjadi mati gitu. Jadi kenapa saraf mati? Saraf kan sensorik di kulit, ya. Kalau dia mati berarti nggak berasa lagi tuh kakinya sakit, ya. Jadi ya, kita akan juga di pembuluh darah, pembuluh darahnya rusak. Jadi nggak berasa, jadi lukanya itu makin hari makin besar karena eh, mekanisme sakit itu kan sebagai mekanisme kita, ya, supaya oh ini ada sakit gitu kan, kita perhatian daerah itu. Tapi kalau kakinya udah nggak merasa sakit, nggak, sarafnya rusak dan pembuluh darah luas memperparah, ya makin hari lukanya makin luas, ya, jaringannya. Nah, warna hitam-hitam, warna hitam gitu. Lalu berdampak kematian jaringan menjadi mati, yang sel mati ini juga semakin meluas menyebar. Nah, untuk itu maka luka jika sudah terjadi pada pasien diabetes harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan, diangkat jaringannya supaya tidak meluas dan diharapkan ada penyembuhan di daerah itu. Ya, jadi karena untuk menghindari amputasi atau pemotongan anggota tubuh, ya, maka itu harus diupayakan untuk diobati. Seperti ini, ya, kakinya emang hitam luka. Nah, untuk itu ada alat yang bisa digunakan, negative pressure wound therapy. Ya, alatnya seperti ini. Nah, lukanya itu dibungkus, ya, di kaki bungkus. Kemudian ada selang yang menghisap, ya, jaringan-jaringan atau eksudat, ya, cairan yang dihasilkan tuh diserap supaya sel-sel yang di bawahnya itu eh, tidak tertimbun, ya, oleh jaringan mati. Seperti itu. Nah, untuk terapi negatif pressure ini ada apa, berdasarkan penelitian bisa memperbaiki, ya, mempercepat recovery atau sel-selnya itu beregenerasi, ya, karena kan jaringan matinya diambil. Ah, gitu, jaringan matinya diambil sehingga sel-selnya bisa melakukan perbaikan. Seperti itu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk mencegah resiko, ya, terjadinya uh, diabetes itu, kita pada lihat di sini lingkar perut, ya, harus dijaga, ya. Jadi diupayakan lingkar perutnya dijaga untuk wanita kurang dari 80 dan pria kurang dari 90. Karena kalau orang sudah lingkar perutnya meningkat, kemungkinan diabetesnya itu menjadi besar. Lalu juga untuk triglycerid, ya, untuk normalnya, untuk kolesterol darah, ya, di atas kurang dari 150. HDL-nya lebih kecil dari 40, ya. Kemudian juga laki dan wanita tuh ada perbedaan sedikit. Kemudian tekanan darahnya juga, ya, tekanan darah harus diperhatikan. Ini hal-hal yang harus diperhatikan karena apa? Dia saling terkait satu sama lain, ya. Satu sama lain saling terkait, bisa memperparah penyakit satu dengan lainnya gitu, ya. Ini glukosanya juga harus diperhatikan, tekanan darahnya, sistol dan diastol. Tekanan darah sistol, apa tekanan darah sistol? Tekanan darah hasil pompa dari aorta, ya, yang berada di bilik kiri jantung, ya. Dari aorta
ditekan itu namanya sistol. Tapi kalau diastol, tekanan darah yang masuk dari vena cava, masuk ke bilik kanan jantung. Itu namanya tekanan diastol atau kembalinya darah seperti itu ya. Nah, pada umumnya yang orang setelah makan itu terjadi peningkatan kadar gula ya setelah di metabolisme dicerna, lalu kadar gula itu akan meningkat ya. Jadi di pembuluh darahnya itu kaya dengan glukosa ya, monomer ya, merupakan monomer. Karena kalau dia polisakarida tuh nggak bisa diserap. Jadi harus ada dalam bentuk monosakarida. Nah, yang ada di pembuluh darah, gula ini sebenarnya penting ya, penting untuk apa? Metabolisme sel. Ya, metabolisme sel seluruh sel tubuh kita itu penting. Tapi untuk bisa dimanfaatkan ya gula ini untuk sebagai energi bagi tubuh kita, dia harus dimanfaatkan pada level seluler ya. Jadi dia harus bisa masuk ke dalam sel untuk melakukan metabolisme. Kalau dia tidak bisa masuk ke dalam sel, berarti kadar gulanya itu tetap tinggi ya di dalam darah. Karena untuk masuk ke dalam sel tubuh kita, seluruh sel tubuh kita, itu perlu gula untuk metabolismenya. Tapi kalau dia apa namanya nggak bisa masuk, kenapa? Karena nggak ada insulin. Jadi gula yang ada di atau monosakarida yang ada di pembuluh darah tidak bisa begitu saja menembus dinding sel, ya. Tidak bisa menembus dinding sel, harus ada bantuan dari siapa? Dari insulin. Kalau insulinnya nggak ada, insulinnya tidak sensitif ke reseptornya, maka gula itu akan tetap berada di pembuluh darah. Dan tidak bi- sel tuh tidak bisa, tidak ada energi gitu ya, tidak ada energi untuk metabolisme sehari-hari ya. Nah, dia perlu energi begitu ya. Jadi di samping eritrosit yang membawa oksigen, insulin itu juga penting yang untuk memanfaatkan atau memindahkan transport ya gula yang monosakarida yang ada di pembuluh masuk ke dalam sel ya, masuk ke dalam sel untuk dimanfaatkan. Nah, kalau sel bisa melakukan metabolisme, maka akan dihasilkan energi untuk aktivitas tubuh sehari-hari ya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas. Nah, itulah mulai awalnya itu titik awalnya itu berada energi yang diciptakan, energi yang dibutuhkan itu diproses pada level seluler. Seperti itu ya. Nah, untuk energi, untuk menghasilkan energi dibutuhkan bahan bakunya apa? Glukosa, ya, monosakarida. Tapi kalau dia tidak masuk ke dalam sel dari pembuluh ini, ya, kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam sel, maka tidak ada energi yang dihasilkan. Oleh sebab itu tubuh kita jadi apa? Lemas, ya, karena energinya nggak ada. Seperti itu ya, paham ya? Untuk diabetes mellitus atau DM ya, penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah akibat adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh, dikenal dengan juga penyakit kencing manis. Jadi dari ilustrasi penampang ini, hmm, bedanya apa? Yang di sebelah kanan itu gulanya itu lebih banyak ya, putih-putih itu ditandai dengan gula. Nah, kalau sebelah kiri kan lebih sedikit sesuai gitu. Dia butuh memang ada harus, tapi jumlahnya tidak boleh eksesif atau terlalu berlebihan. Hmm. Faktor resikonya apa aja? Faktor resiko. Jadi faktor resiko itu hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang bisa menderita penyakit diabetes. Yaitu ada riwayat keluarga, aktivitas fisiknya kurang ya. Nah, kenapa riwayat keluarga? Ya bisa juga dia karena misalnya me- metabolisme untuk menghasilkan insulin terganggu ya, terjadi apa? Terjadi defect ya, terjadi defect atau kelainan pada eh, DNA untuk
transkripsi kah atau translasi untuk memicu ya, memicu pembentukan insulin. Bisa seperti itu, defeknya di mana ya. Lalu ada aktivitas kurang. Kurang. Jadi karena aktivitas kurang, maka level glukosa yang ada di dalam pembuluh itu tidak semuanya dimanfaatkan. Ya. Jadi masih kita kan kalau melakukan aktivitas baru termanfaatkan ininya glukosanya. Tapi kalau kita tidak melakukan aktivitas, jadi gulanya masih tetap tinggi ya di pembuluh darah. Kemudian jadi juga ada hipertensi ya. Penyakit hipertensi, jantung, kolesterol, DM itu biasanya saling terkait satu sama lain ya. Jadi menyebabkan perburukan ya, prognosis atau perburukan dari penyakit yang lainnya. Kemudian juga ada kolesterol ya. Misalnya kemudian obesitas tadi ya, obesitas atau berat badan yang berlebihan ya. Kemudian ada riwayat kardiovaskular. Nah, kemudian juga ada kehamilan ya. Kehamilan dengan berat bayi rendah. Kehamilan di atas ya, berat bayi justru tinggi di atas 4 gram. Ya, itu juga nggak normal. Kemudian wanita dengan PCOS atau gangguan pada indung telur nih, terkait dengan hormonnya juga nih ya. Nah, itulah penyebab diabetes tipe 2. Nah, ini ada dua hal yang membedakan tipe 1 dan tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu sama sekali tidak dihasilkan insulin. Ya, jadi dia nggak bisa insulin dihasilkan. Nggak ada sama sekali. Kalau tipe 2 itu masih ada insulinnya. Ya, tapi apakah dia jumlahnya sedikit atau dia tidak sensitif? Nah, itu ada dua hal. Ya, disinilah insulin itu karena insulin ini sesuatu indikator ya. Jadi dia dijadikan indikator untuk tipe-tipe diabetes ya. Hmm, apakah dia tidak dihasilkan ataukah sedikit dihasilkan? Nah, itu ya. Jadi dia menggolongkan ya penyakit diabetesnya itu seperti apa. Jadi dilihat apa namanya pankreasnya dihasilkan nggak, menghasilkan insulin nggak. Insulin kan dihasilkan di pankreas. Untuk tipe 2 masih dia menghasilkan insulin, tapi jumlahnya tuh tidak, jumlahnya sedikit ya. Jadi dia jumlahnya sedikit, yang dinamakan defisiensi insulin. Jumlahnya sedikit. Reseptor insulin sudah tidak sensitif lagi, jadi resistensi insulin ya. Karena reseptor insulin sudah tidak sensitif. Insulinnya nempel di situ, tapi bisa ya ada gitu nempel, tapi dia tidak menimbulkan efek selanjutnya. Cascading, cascading metabolisme, efeknya tidak terjadi. Untuk diabetes tipe 1, ya, kenapa dia tidak menghasilkan insulin sama sekali? Ya, karena terjadi kerusakan sel yang menghasilkan insulin apa? Beta pankreas. Ya, insulin tidak dihasilkan sama sekali. Oleh sebab itu, untuk terapinya itu langsung dengan disuntikan, ya, diberikan insulin karena sama sekali tidak dihasilkan insulinnya. Nah, untuk kelainan dari diabetes tipe 1 itu bisa mulai dari kanak-kanak atau dewasa muda ya, onset atau mulai penyakitnya seperti itu. Atau dinamakan juga insufficient insulin, tidak cukup ya. Nah, untuk diabetes tipe 2, defisiensi atau kekurangan insulin, insulin yang dihasilkan oleh beta pankreas itu sedikit. Kemudian resistensi insulin merupakan kegagalan respon biologis ya terhadap insulin karena terjadi masalah pada reseptor insulin. Ya. Kemudian juga ada translokasi GLUT4. Ya. GLUT4 atau glucose transpose 4 itu tidak mengalami dislokasi sehingga insulinnya tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, bagaimana gejala atau mendiagnosa DM? Yaitu dengan tes.
ya, tes gula darah. Nah, tes gula darah ya. Oh, kalau mengalami gejala-gejala merasa lapar terus, kenapa sih lapar? Karena kan sel-selnya itu tidak bisa memetabolisme monosakarida tadi ya. Jadi dia kekurangan energi. Jadi dia memberikan sinyal pada tubuh kita, oh ini saya kurang lapar, ayo makan. Kurang nih, saya nggak bisa, saya butuh energi nih, ayo makan-makan gitu kan. Jadi itu merasa polifagi. Kemudian juga poliuria karena di di pembuluh darahnya eh, kaya atau jenuh dengan apa namanya monosakarida tadi, maka dia berusaha untuk mengeluarkan, mengeliminasi melalui ginjal. Jadi secara terus-menerus dia akan kencing, ya. Karena dia merasa kencingnya terus-menerus, maka dia akan merasa haus, ya dengan sendirinya. Nah, itu dinamakan polidipsi seperti itu. Untuk glukosa itu ada tesnya, tesnya itu bisa diambil pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya diambil, ininya apa, darahnya. Kemudian dicek dengan rapid test, ini namanya rapid test yang bisa ditempelkan aja pakai stick ya. Kemudian dibaca pembuluh darahnya itu, ininya kadar gulanya dalam darah ya. Seperti itu. Tadi levelnya ada di atas ya, gulanya. Kemudian parameter glukosa darah. Kalau kita normal itu kan kurang dari 100, glukosa selama 2 jam pertama setelah makan ya, kalau setelah dicek dengan rapid test tadi, hmm, nah itu kalau normal tuh kalau setelah puasa di bawah 140 10 setelah makan ya, 2 jam setelah makan. Dan kemudian HbA1c-nya kurang dari 5,7. Kalau prediabetes itu range-nya antara 100 sampai 125. Ya. Itu masuk dalam kategori prediabetes. Sebenarnya kalau kita masuk ke prediabetes, ya itu dia tidak apa bisa gitu, biar dia bisa kembali normal dengan eh, apa memperhatikan lifestyle, ya lifestyle, penambahan gerak. Nah itu bisa dia kembali ke posisi normal, ya memperhatikan intake-nya ya, intake kalorinya. Kemudian lifestyle-nya ya banyak geraknya juga harus memanfaatkan ini, harus dia bisa kembali ke normal. Ya, tapi kalau stage diabetes itu udah agak sulit ya, udah agak sulit kembali ke normal. Dia udah ketergantungan obat jadinya ya. Prediabetes adalah pasien dengan kondisi tahap penanda awal, jadi dia akan memasuki ya. Dia belum sepenuhnya menderita diabetes, tapi dia memasuki apa namanya penyakit ini memulai ya. Nah itu sebelum dia akan karena apa? Kadar gula yang tinggi ya. Nah itu seperti itu. Nah komplikasinya karena di pembuluh darah ini, pada pembuluh darah besar itu efeknya itu ya menyebabkan berbagai hambatan ya, hambatan sumbatan dan gangguan fungsi organ-organ di jantung ya, kemudian di otak ya, kemudian juga di ini sirkulasi ya, sirkulasi seluruh tubuh pembuluh darah besar. Nah, ada pembuluh darah kecil kalau dia tinggi kadar gulanya itu juga menyebabkan sakit mata, kemudian ada saraf-saraf yang rusak ya. Kemudian juga ada gangguan pada ginjal ya untuk pembuluh darah yang halus ya. Nah, ini ilustrasi gambar dari insulin. Mengapa insulin penting sekali dan selalu dibicarakan insulin gitu. Karena apa? Saya udah pernah sampaikan ini, tapi nggak apa-apa ini disampaikan lagi karena memang prevalensi penyakit ini memang tinggi ya. Kalian harus memahami betul karena jenis-jenisnya juga banyak, jenis-jenis obatnya juga banyak, dan kaitannya dengan apa namanya penyakit lain, komplikasi.
Nah, itu harus diketahui dengan baik ya, mekanismenya harus diberikan obat yang mana, ya kan? Seperti itu. Cara kerja insulin, kalian udah pemaparan kan waktu itu? Udah belum? Udah Ibu. Untuk udah ya, jadi udah paham ya penyakit diabetes. Golongan-golongannya masih inget nggak? Lupa ya, karena nggak Ada dibaca yang lagi ya. D44 Ya, inhibitor kayak iya, sitagliptin, iya. vildagliptin. Nah, ini nih yang presentasi nih. Iya betul betul. Ya golongannya banyak ya. Jadi kalian harus paham juga itu kalau golongannya itu banyak, juga brand-brandnya itu banyak sekali ya. Jadi harus di apa dipahami. Nggak apa-apa 2 kali saya sampaikan ya. Jadi cara kerja insulin itu antara lain mempercepat transportasi glukosa. Jadi insulin itu memediasi ya, memediasi permeabilitas atau meningkatkan permeabilitas daripada glukosa ke intrasel ya, dari ekstraseluler. Dia ilustrasinya seperti ini. Dia ini diriwayatkan ini adalah sel yang warna kuning, ini ada membran selnya, ada inti selnya. Nah, ini yang hijau-hijau ini merupakan reseptor. Ya, yang sebelah kiri reseptor untuk insulin, yang hijau ini tempat menempel, reseptor itu tempat menempel. Nah, ini yang merupakan neurotransmitter. Dia merupakan ligan. Disebut juga ligan ya. Kalian udah ujian udah tahu kan? Ini disebut juga ligan. Untuk menimbulkan efek, ligan harus nempel di reseptor dan dia harus cocok. Ya. Jadi tiap-tiap reseptor itu mempunyai ligan tertentu. Dia harus cocok betul, klop betul, seperti kunci dan anak kuncinya itu. Jika si insulin ini nempel di reseptornya, maka dia akan mempermudah intake glukosa ke dalam sel. Kalian lihat di sini di sebelah kanan, si insulin nempel di reseptor, maka si apa namanya glukosa yang coklat-coklat ini akan bisa masuk ke dalam sel. Seperti itu ya, ilustrasi. Ini untuk mudah diingat bagaimana insulin itu berperan penting dalam penyakit diabetes. Mekanisme sekresi insulin dipicu oleh glukosa juga ya. Hmm, seperti ini nih. Nah, glukosa akan masuk ya melalui glukos transport lubang ya. Dia juga di samping insulin yang nempel, maka dia juga harus dimediasi oleh GLUT4 ya. Itu kan nanti insulin nempel menempelkan rangkaian apa namanya pathway ya, kalau bahasa istilahnya pathway, cascading pathway selanjutnya. Itu untuk membuka GLUT4, GLUT2. GLUT2 ingin yang memasukkan melalui channelnya, memasukkan glukosa ke intraselur secara ke dalam sel. Nah, glukosa ini kemudian akan mengalami metabolisme ya, menjadi glukos 6 fosfat fosfat ya, diubah oleh enzim glukokinase ya. Dari glukosa itu dirubah dulu, nggak bisa langsung dimanfaatkan menjadi glukos 6 fosfat. Setelah diubah lagi nanti dia oleh rangkaian reaksi. Jadi reaksinya sebenarnya sangat rumit ya. Kemudian dia akan berubah menjadi asam pirufat. Asam pirufat di metabolisme dalam mitokondria akan menghasilkan energi berupa ATP, adenosin trifosfat atau adenosin difosfat ya. Yang dipakai itu ATP ya. Kalau ATP sudah dipakai dia berubah menjadi adenosin difosfat. Ada juga yang memetabolisme menjadi adenosin monofosfat ya, AMP. Nah, kalau dihasilkan energi ini pada level seluler, ATP tadi itu akan membantu apa namanya kanal K, kanal kalium untuk keluar sel. Ya, karena kalium keluar sel, kaliumnya keluar sel. Nah, karena ini ceritanya ilustrasi ini berada di level
di level seluler ya. Karena terjadi eh, insulin ini kalium keluar, maka di sini ada depolarisasi atau penurunan tegangan ya, tegangan akibat ada ion-ion yang keluar. Dia mengalami depolarisasi ya. Jadi yang semula elektro positif menjadi elektronegatif ya, muatan yang ada di dalam sel ini. Karena dia lebih elektro negatif ya, lebih dari sebelumnya, maka dia akan memicu intake daripada kalsium. Kalsium karena memiliki muatan positif ya, maka dia akan memicu intake kalsium ke dalam sel sehingga dia akan muatan di dalam sel kembali menjadi positif ya. Dengan adanya kalsium maka granul-granul ya yang mengandung insulin, ini ceritanya di beta pankreas ya. Insulin dia akan mengalami migrasi ya, migrasi. Kemudian dia akan mengadakan vaskularisasi atau melebur ya sel membrannya dengan membran membran sel dengan membran di granul. Nah, dia akan melebur dan melepaskan insulin. Nah, kayaknya akan seperti itu. Saya udah pernah jelaskan ya, kalau saya jelaskan lagi. Nah, inilah seperti ini. Ya terjadi ya, tadi gambarnya seperti itu, ini beda gambar lagi. Sama aja sih. Glukos masuk di mediasi dari channel ini, tapi ada ini dulu ya. Ini di sel beta pankreas, kemudian perubahannya eh, dari ATP, kemudian ATP menyebabkan ion kalium keluar. Nah, nanti ion kalium keluar akan elektro lebih elektronegatif ya muatannya. Kemudian dia memicu stimulasi kalsium untuk masuk ke dalam sel. Kalsium ini dengan adanya ya, voltage yang meningkat ya, itu kan, dia dia akan menyebabkan granul-granul vaskular yang ada di dalam sel itu mengalami vaskularisasi ya. Vaskularisasi dia bermigrasi ke membran ya untuk melepaskan insulin sama aja yang seperti tadi ya. Ya, peran insulin setelah makan ya itu di metabolisme dari gula dari pembuluh darah itu kan diserap ya, kemudian dimanfaatkan oleh sel. Nah, ini kalau translokasi ya kalian juga harus paham ya, ada peran translokasi GRUT4. Nah, ini ceritanya di dalam sel, translokasi GLUT4 itu bisa meningkatkan ya, bukan meningkatkan, memang dia perannya itu apa membantu ya, membantu glukos intake ya masuk ke dalam sel seperti itu. Maka dalam salah satu mekanisme kerjanya itu ada kan yang translokasi GLUT4 seperti itu. Jadi gimana kerja kerja obat itu di level mana bermacam-macam tergantung jenis dan golongan obatnya. Jadi cara dia untuk meningkatkan insulin atau mengatasi diabetes itu berbagai jalur ya yang ditempuh ya. Jadi obat-obat itu nggak satu macam kerja di jalur itu enggak ya, tapi dia bisa bermacam-macam. Kalau yang ini resistensi insulin seperti itu. Kalau transport glukosa tidak terjadi ya, maka si glukos itu tidak bisa masuk ke dalam sel karena GLUT4 atau glukos transport 4 itu memediasi pemanfaatkan glukosa ya ke dalam sel. Dari mana? Dari pembuluh darah ya, karena glukosa itu awalnya itu ada di pembuluh darah kemudian didistribusikan ke sel-sel di seluruh tubuh kita. Hmm? Penata laksanaannya gimana? Ada edukasi, kemudian ada apa? Edukasi yaitu pengaturan ya, lifestyle ya, geraknya, kemudian intake-nya ya seperti apa, kemudian termasuk mungkin kalau dia sudah pada ditegakkan ya, ya sudah tegak diagnosisnya sudah tegak.
Nah, cara minum obatnya bagaimana? Itu kan juga ada edukasinya juga ya. Kemudian olahraga ya, olahraga untuk pemanfaatan glukosa berlebih ya. Oleh sebab itu, kalau ada baiknya daripada berlebih, kalau yang mageran gitu kan, itu apa? Kalori yang kita makan tuh harus tidak boleh berlebih ya. Kalau dihitung berapa sih kita aktivitasnya ya kan, kita kan banyak misalnya kan hanya hanya ini kan hanya sedentary ya, lifestyle sedentary. Jadi misalnya depan komputer, depan laptop ya, nggak seperti misalnya kan gerakannya itu nggak seperti misalnya petani yang macul gitu kan, jalannya banyak, kita kan cuma di depan laptop, maka eh, food intake-nya juga harus diatur kalorinya ya, untuk kebutuhan berapa gitu. Jadi itu nggak perlu juga kita makan banyak-banyak. Hmm. Boleh kita misalnya banyak-banyak ya kan, apalagi disertai dengan kalau sambil kerja itu sambil nyemil gitu kan. Udah duduk ngemil terus energinya nggak kepake ya. Nah itulah pemicu untuk terjadinya diabetes seperti itu. Jadi harus ada setidaknya kita aware ya, aware terhadap food intake ya, food intake berapa sih kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas tubuh kita itu, sudah aware untuk apa? Prevalensi ya, pencegahan ya, sebagai pencegahan supaya kita nggak masuk ke stage itu ya. Jadi ada gerakan tubuh kita juga itu harus dilihat, hmm, berapa banyak aktivitas fisik yang kita lakukan ya. Apakah untuk membakar kalori yang sudah masuk ya dalam pembuluh darah dari makanan-makanan kita itu. Kemudian ada obat-obatan ya. Nah, ini kita lihat dari apanya? Dari berdasarkan cek lab ya. Ada HbA1c-nya dilihat bagaimana dia levelnya, apakah dia diberikan, kalian baca di sini sudah saya jelaskan ya. Udah dua kali saya jelaskan ini gimana ya. Jadi penentukan tegak dia monoterapi atau terapi kombinasi atau dengan suntikan, apa, insulin, itu dilihat dari level HbA1c-nya ya. Ada nilai yang diacu di situ, lalu apa namanya, diobservasi ya. Observasinya tuh selama 3 bulan ya. Setelah, jadi apa, pengobatan tuh bertahap ya. Jadi diobservasi dulu apakah dia tuh cukup turun. Kenapa? Kenapa nggak langsung dikasih insulin ya, terutama untuk dia DM tipe 2, karena bisa terjadi hipoglikemi ya. Nggak boleh gitu loh. Kalau misalnya, wah ini udah tinggi jadi pengobatannya itu secara bertahap dan diatur. Jangan sok apa, langsung dosis tinggi nurunin. Nah, itu juga nggak bagus ya. Karena hipoglikemi orang nggak butuh energi juga ya. Kalau hipoglikemi nanti jadi apa? Pingsan ya, kalau kata level gula terlalu drop ya di dalam pembuluh darah, maka harus dilakukan observasi secara berkala ya. Dalam hal ini dia aja nilai HbA1c-nya, dan observasi dilakukan secara berkala per stage itu 3 bulan ya. Dilihat ya kemajuannya, dan juga mungkin lebih dalam ditanya kepatuhan minum obatnya, cara minum obatnya gitu, apakah sudah benar, apakah patuh atau tidak, seperti itu ya. Jadi inilah obat-obatnya, kalian juga udah presentasi ya. Jadi dibikin summary juga nanti mungkin ya. Setelah ini, setelah kalian buat, boleh dibikin tabel. Oh, ini golongan biguanid. Ya kan kalian kan kelompoknya banyak ya. Dari tim lain boleh dibikin summary. Biguanid itu banyak ininya apa? Untuk metformin brandnya apa-apa ya. Tulis aja semua di situ. Jadiin satu. Karena kemarin waktu presentasi itu beda-beda ya kelompoknya. Nah, nah, ini biguanid ya. Metformin.
Metformin itu terjadi, dia meningkatkan metabolisme glukosa ya salah satunya. Kemudian menurunkan glukosa dari hati karena hati juga tempat penyimpanan glukosa yaitu glikogen ya. Nah, kemudian meningkatkan ambilan glukosa ke level sel dari darah. Kemudian juga pada jaringan lemak meningkatkan ambilan glukosa. Nah, ini golongan sulfonylurea. Sulfonylurea metabolismenya seperti ini ya. Sulfonylurea berdekatan dengan reseptor sulfonylurea atau SUR ya. Nah, pada membran sel di beta pankreas atau sel penghasil insulin ya. Sel apa? Sel beta ya. Kemudian di kanal kalsium atau akan kanal kalsium channel tertutup, kanal kalium sel meningkat. Kemudian terjadi depolarisasi. Jadi sebenarnya ini dia akan mengeluarkan, membuka kanal kalium, mengeluarkan kalium sehingga terjadi depolarisasi membran ya. Karena tadi muatannya ya, muatannya dia akan berkurang karena kan kalium itu ini apa? Bermuatan positif ya, K plus 1 ya. Kemudian karena ada depolarisasi memicu repolarisasi ya. Kalium yang bermuatan 2 plus yang berada di sekitar sel itu akan masuk ke dalam sel. Nah, ini memicu pelepasan granul yang berisi insulin ya. Nah, ini golongan metiglinit. Metiglinit berikatan dengan kanal kalium. Kalau tadi dengan kanal kalsium, ini kalium ya. Sama. Prosesnya seperti itu ya, semuanya sama. Tapi tergantung dia berikatan di mana. Ini sulfonylurea berikatan dengan reseptor sulfonylurea pada membran sel udah ya tadi ya. Nah, ini seperti inilah ceritanya, diulang-ulang ya. Nah, kalau untuk alfa glukosidase merupakan alfa glukosidase inhibitor ya. Berarti dia menghambat mekanisme kerja alfa glukosidase, ya kan? Jadi untuk bisa dimanfaatkan kalori atau makanan kita itu yang dari polisakarida itu kan dipecah ya, dipecah oleh berbagai enzim ya, enzim yang ada di dalam saluran pencernaan kita. Nah, kalau si polisakarida atau makanan yang kita makan ini kan bedanya tahu kan dari disakarida, polisakarida, monosakarida. Kalau makanan kita ada bentuk nasi itu kan polisakarida tuh. Hmm. Nah, setelah itu dia dicerna, dibikin hancur, kemudian oleh enzim dia dipecah. Ya, tadinya di gulanya itu berenteng, maksudnya panjang, rantai gugusnya itu panjang, dipecah oleh enzim. Ya, kenapa dipecah? Karena kalau dia dalam bentuk polisakarida dia tidak bisa diserap. Hmm. Dia harus dipecah. Ya, dia harus dipecah menjadi monosakarida untuk dapat dimanfaatkan oleh tubuh kita. Seperti itu. Nah, kalau enzim yang memecah polisakarida tadi dia dihambat maksudnya reseptornya di blok atau dia berikatan obat ini dengan enzim ini, maka dia tidak dapat bekerja untuk memecah polisakarida tadi jadi monosakarida ya. Nah, jadi obat ini alfa glukosidase si akarbose ini bekerjanya di mana? Di usus ya. Dia bekerjanya pada level ketika si glukosa itu mau diserap atau mengalami metabolisme lebih lanjut ya, mengalami katabolisme ya atau pemecahan seperti itu. Jadi dia kerja dengan cara menghambat namanya ASE itu kan enzim ya, alfa glukosidase ya. Alfa glukosidase ini bekerja memecah polisakarida yang ada di dalam saluran pencernaan ya untuk diubah menjadi subunit yang lebih kecil yaitu monosakarida agar dia bisa diserap atau dimanfaatkan oleh tubuh kita ya, serat gitu. Nah, akibatnya apa kalau dia tidak dipecah?
ya, dia tidak bisa diserap, dia akan si makanan yang kita makan itu tidak, enzimnya dihambat, ya dia keluar bersamaan dengan feses, ya dia akan keluar bersamaan dengan feses, ya seperti itu, ya. Oke, ini thiazolidinedion, ya. Nah, untuk thiazolidinedion ini pada umumnya yang lain itu bekerja di ini ya, sekitar sitoplasma. Nah, kalau thiazolidinedion dia menembus inti sel, ya, berikatan dengan PR gamma, ya. Nah, dia memicu adanya sintesis protein, ya, sintesis protein. Nah, menyebabkan terjadinya transkripsi, ya. Sintesis protein dimulai dengan apa? Transkripsi, ya. Hasil transkrip artinya apa? Mengcopy dia dari DNA yang berada di inti sel, mentranskrip gitu kan, di copy. Jadi DNA di inti sel itu kan sebagai blueprint. Dia diambil nih, ambil DNA-nya di copy. Di copy apa yang di copy? DNA untuk mensintesa glucose transfer 4, ya, glucose transfer 4. Nah, kerjanya seperti itu. Dia memicu sintesis glucose transfer 4 untuk meningkatkan apa? Meningkatkan intake glukosa. Karena di samping insulin nempel pada reseptor, untuk intake juga berbagai, tidak hanya satu mekanisme, ya. Dia juga memerlukan glucose transfer 4 atau GLUT4, ya, supaya bisa diserap ke dalam sel. Seperti itu, karena dia namanya juga T ya, transport. Dia merupakan penghantar, ya, transport artinya apa? Transport, kalau kalian naik kendaraan kan transportasi itu. Dia akan membawa glukos ke dalam sel. Seperti itu. Nah, ini untuk DPP-4 inhibitor. Nah, DPP-4 inhibitor dia menghambat enzim DPP-4, ya, yang menonaktifkan inkretin, sehingga terjadi peningkatan kadar inkretin, ya, untuk menstimulasi peningkatan sekresi insulin, jadi, dan menekan sekresi glukakon dari pankreas. Mhm. Sehingga gula darah lebih terkontrol, ya, seperti itu. Sekresi hormon inkretin atau GLP-1 atau GIP oleh saluran cerna itu dihambat, ya. Seperti itu ya kerjanya DPW4 ini. Nah, untuk suntik insulin itu langsung diberikan kepada DM tipe 1, ya. Tapi kalau untuk DM tipe 2 itu apa namanya, instruksi atau penambahan kombinasi dengan insulin itu diobservasi dulu, ya. Nah, tapi kalau untuk DM tipe 1 itu langsung pengobatan dengan insulin. Matinya udah matiin. Tipe-tipe, ya, untuk insulin udah. Untuk tipe-tipe insulin itu ada beberapa hal, dibagi beberapa macam, ya, tergantung apa? Lama atau durasi kerjanya dia. Ya, durasi kerjanya dia apa? Short acting, ya, aksi kerja cepat, aksi kerja menengah, atau aksi kerja yang tinggi. Ini brand-brandnya ada di sini semua. Nah, ini untuk kemarin ya, pada waktu pandemi itu kan banyak terjadi apa namanya, eh, faktor resiko orang yang penderita itu diabetes itu lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan penderita COVID saja.
Ya, itu faktor risikonya lebih tinggi. Karena apa? Karena glukosa yang tinggi di dalam darah, ya, dia akan menyebabkan inflamasi. Ya. Inflamasi adalah satu sinyal dari tubuh kita untuk apa? Pengeluaran faktor imunitas tubuh. Ya. Jadi si penderita yang menderita diabetes, dia tuh mengalami double inflamasi. Baik dari sisi virusnya sendiri, ya, virus itu kan tersebar di mana-mana. Dia menyebabkan inflamasi, ya. Lalu kalau dia juga menderita diabetes, maka dia juga akan mengalami inflamasi lagi, ya. Oleh sebab itu, dia akan memicu eh, pengeluaran mediator inflamasi yang berlebihan dalam tubuh kita, ya. Segala sesuatu yang berlebihan memang kurang bagus, ya. Seharusnya kan dia kalau cukup, ya kan, cukup eh, adekuat, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia adekuat, dia bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, ya. Tapi kalau dia berlebihan, nah, dia berlebihan, dia akan meningkatkan eh, pengeluaran sitokin yang merupakan mediator ini imunitas, ya, secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan, maksudnya secara serentak, ya, di dalam tubuh kita, sehingga apa? Mediator atau respon imunologi dari tubuh kita, respon imun itu meningkat tajam. Ya, terjadi apa namanya? Sitokin storm atau badai sitokin. Nah, badai sitokin ini dia bisa dia tuh nggak bagus, ya, kalau berlebihan, ya, karena dia kan bersifat menyerang gitu kan, dia bisa menyerang tubuh sendiri gitu, tubuh, jadi dia inflamasinya secara serentak, ya, serentak, dan eh, inflamasi ini apa namanya badai, bukan, respon imunologik ini terjadi juga bisa menyebabkan kegagalan organ di dalam tubuh kita, ya, seperti itu. Karena organ-organ di dalam tubuh kita juga merespon, ya, jadi dia mengalami perubahan, merespon, jadi dia terjadi kegagalan fungsi fungsi organ di dalam tubuh kita. Nah, itu yang memperparah atau faktor komorbid, ya, dari penyakit waktu zaman pandemi itu COVID-19 itu seperti itu, ya. Untuk untuk penyakit diabetes, ada yang ingin ditanyakan? Udah 2 kali saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan untuk sesi siang ini? Belum ada, Ibu. Belum, udah tambah tambah puyeng apa tambah tambah ngerti? Kan udah paparan juga, udah belajar sendiri juga. Hmm? Tambah ngerti, Bu. Alhamdulillah, kalau tambah ngerti bagus, alhamdulillah. Tapi jangan berhenti sampai di sini, ya. Karena jenis-jenis penyakitnya ini kan banyak, ya. Bukan bukan jenis penyakit, pengobatannya, jenisnya itu kan banyak. Maka harus diapakan? Dibaca-baca lagi yang kalian buat itu presentasinya. Jangan berhenti sampai di sini, ya. Dibaca-baca lagi. Oke, saya absen dulu, ya. Jangan udah bikin presentasi itu ditinggalin. Udah taruh di dalam file, dibuka-buka lagi. Dibantu, ya. Pak Rizan apa siapa nih? Saya boleh salah satu untuk absen teman-temannya. Saya absen dulu aja. Sarah Fauziah. Saya, Bu. Lanjut.
suaranya nggak ada. Malah hadir, Bu. Maula hadir ya. Gita. Hadir. Kemudian siapa? Yusnia. Hadir, Ibu. Lulu. Hadir. Septi. Septi. Ayo dia. Hadir, Ibu. Pak Septi ada di partisipan, Bu. Ya. Roida. Raida. Hadir. Fahmi. Hadir, Ibu. Kemudian ada Fitri. Fitri hadir, Ibu. Putri. Hadir, Bu. Farizan. Hadir, Bu. Azahra. Hadir, Bu. Arta. Hadir, Bu. Azahra lagi. Hadir, Ibu Ya, Azahir. ya, Salsabila. Ananda. Hadir, Ibu. Nia. Hadir, Bu. Siti. Hadir, Bu. Siti Fatima ya tadi ya. Iya, Bu. Abdul Haris. Abdul Haris ada? Hadir. Udah saya absen semua ya. Yang kedua, tugasnya itu tentang apa ya? Ini kan masih ada waktu nih, sekitar setengah jam, 20 menit lah. Apa mau ini siap untuk melakukan presentasi? Yang tugas berikutnya, tugas kalian baru satu kali ya presentasi ya? Kelompok saya udah 3 kali, Bu. 3 kali? Iya, Bu, dari awal pertemuan sampai Oh iya, udah lengkap ya kelompok ini ya. Kalau yang kemarin kan saya itu udah sempat dikerjain belum? Yang paparan pertama, yang ada obat udah. jantung. Obat jantung sama apa itu? Udah, Ibu. Udah dikerjain. Ada yang udah siap untuk presentasi? Silakan, waktunya diberikan, disampaikan untuk disampaikan. Wah, lagi kerja. Maaf, yang jantung belum siap, Ibu. Obat jantung. Oh, yang jantung belum siap. Belum ada yang siap yang kemarin. Ya udah, kalau belum ada yang siap, diinikan dulu ya. Waktunya kan masih ada. Dikerjakan dulu karena nanti juga ada tugas lainnya ya. Oke, kalau gitu siang ini saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam Ya, penyampaiannya karena keterbatasan yang saya miliki. Ya, selamat siang. Terima kasih sudah on time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.